Halo abang-abang Bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Ili, keke, like, SAH, rere, sare. Buset dah, share kali, malu-maluin gue aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Terima kasih Natoing atas pinjaman motornya. Iya sama-sama Tad. Tapi diterima nggak Tad sama Mpok Masito? Alhamdulillah diterima. Kalau sampai tidak diterima, entah apa yang akan terjadi kepada saya. Mungkin saya akan stres atau nggak laku. Udah cepetan Tad, kawinin. Keburu dikawinin orang. Tenang saja Natoing, semua itu sudah di luar kepala. Saya tinggal menunggu masa idah. Setelah itu saya langsung gas. Oh iya Natoing, ini uang bensinnya. Udah gak usah Tad, kayak mau orang lain aja. Alhamdulillah kalau begitu. Kebetulan saya memang tidak membawa uang. Udah saya tebak tuh mah. Ya sudah kalau gitu, saya pulang dulu Natoing. Sekali lagi terima kasih. Iya sama-sama Tad. Ya, Ustadz udah mau nikah. Lah gua kapan ya? Gua kudu semangat ini nyari kerjaan biar cepet-cepet nikah. Iya Beb, pokoknya abang bakalan berjuang sekuat jiwa dan raga dah demi menikahi Bella. Iya, hari Senin abang ada interview di gudang ekspedisi. Doain ya biar lancar. Makasih ya Beb. Yaudah kalau gitu abang mau latihan interview dulu biar kayak kakakku. Yaudah, assalamualaikum. Jadi kurir udah, yang penting kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Kita berjumpa lagi Natoing. Saya ingin mengundang Natoing untuk menghadiri acara pernikahan saya esok. lah siap Tan, pasti hadir saya. Kali aja nular. Baiklah kalau begitu, selanjutnya mengundang yang lain. Iya Tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tad, semuanya belum matang lagi dikukus. Saya kesini bukan untuk membeli somai. Terus ngapain Tad kalau bukan beli somai? Kan saya jualan somai. Masa mau beli bakso? Gak mungkin kan? Makanya dengarkan dulu saya berbicara. Iya Tad. Mana Najali? Ada di dalam Tad, lagi bikin bumbu. Coba panggilkan. Emang ada apaan Tad? Jangan banyak bertanya kau sungkem. Karena orang yang banyak bertanya sesungguhnya dia tidak tahu. Cepat panggil. Iya. Li, Zali, Li. Ngapa mang? Dipanggil Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, ngapa Tad? Saya kesini mau mengundang Najali untuk menghadiri acara pernikahan saya besok. Lah, emang udah ada calonnya Tad? Kalau belum ada, ngapain saya nikah? Yaelah, nanya doang Tad. Yaudah, besok saya datang Tad. Emang siapa calonnya Tad? Kok saya kagak tahu? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ayo. Dia orang serius nanya, dia bercanda. Sudah, besok juga nak sungkem tahu siapa calonnya. Oh iya, jangan sampai tidak datang ya, Najali. Iya Tad, pasti saya datang sama sungkem. Ada makanannya nggak Tad? Kalau makanan, bawa saja bekal dari rumah. Soalnya, saya nggak punya anggaran untuk menyajikan makanan. Pakai MBG aja Tad, biar gratis. Kamu pikir saya sekolahan? Gimana kalau pakai somai saya Tad? Bukannya saya tidak mau, tapi uang saya tidak cukup. Hanya cukup untuk biaya nikah saja. Itu juga boleh minjam sama Poleha. Iyalah, gratis dah Bu Ustad. Anggap aja saya lagi berbagi. Subhanallah, yang benar Najali. Iya benar Tad. Kamu memang adik yang baik hati. Maksud saya anak yang baik hati. Mudah-mudahan keberkahan selalu bersamamu, Najali. Amin. Ya sudah, kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yakin lu Li, mau gratisin somai lu? Yakin lah Mang. Udah lama kan kita kagak berbagi somai. Berarti lembur dong gua. Loyalitas lah. Lembur siapa yang mau bayar? Udah, gua bikin bumbu lagi.
Dah, dari dulu loyalitas mulu. Loyalitas, teh kucing. Gimana saksi? Sa. Hah? Sah. Akhirnya, sekian bulan, abang menunggu masa Ida. Akhirnya, kita resmi menikah, adik. Iya bang, terima kasih udah membuktikan keseriusannya ya. Sudah pasti itu. Jangan lupa live TikTok Tat, malam pertama. Langsung saya singa Megalodon. Kakek. Udah cepetan Wer nikah. Emang kagak mau lo merasakan surga duniawi? Kau aja udah ngerasain surga duniawi no. Gila, ntar juga kalau waktunya nikah. Enak banget, Wer. Enakan itu sama duka-duka jengkol. Wah. Jangan ditunda-tunda Wer, ntar jadi dosa. Buset, bujangan lagi ngajarin bujangan. Ngacaing, lu aja belum nikah. Kakek. Subhanallah, ada-ada saja kalian. Saya doakan Natoing, Nadoer, semoga kalian cepat-cepat nikah. Amin. Woi, udah dimakan somainya, keburu adem. Baik Najali. Ya sudah, ayo kita makan somai dulu. Sayang, kalau tidak dihabiskan, mumpung gratis. Wer, Ngapain? Lah, lu mau kemana, Ing? Pakai seragam perjuangan? gue mau interview Wer. Buset, lu mau kerja? Iya Wer, emang gue mau begini-begini aja. Kagak cocok lagian lu, kerja. Lu cocoknya di air, Ing. Kek. Udah Wer, to the point aja. Gue minjem duit cepet buat ongkos. Terlalu gue udah kerja gue ganti. Gila, kalau minjem pasti kagak lu ganti. Tega amat lo sama gue Wer. Sekian tahun kita berteman, jadi begini wujud asli lu Wer. Udah gue bagi aja nih, 200. Kagak pakai minjem. Kalau minjem, kagak bakal lu ganti. Nah ini baru sahabat bagikan pecebong. Ternyata baik juga wujud asli lu Wer. Ya udah, makasih ya Wer. Iya, sama-sama. Bismillah. Nama Toing, umur 28 tahun. Tapi kok muka kamu boros ya? Kayak mio bobokan. Namanya juga laki pak, boros sedikit mah kagak ngaruh. Yang penting kagak turun mesin. Sebelumnya, Mas sudah pernah kerja di mana, Mas? Saya pernah kerja di bidang jasa juga pak, sebagai kurir. Kurir di mana, Mas? Di Singebut, dekat kampung saya. Memang kampung Masnya di mana? Kampung sensasional pak, Desa Rungkat, Kecamatan Belangsak. Oh, berarti Mas sudah ada pengalaman kerja di kurir ya? Terus Mas minta gaji berapa kalau seandainya masuk? Ya kalau bisa sih samain aja mbak pak. Wah, belum bisa Mas. Masa disamain sama gaji saya? Saya kan CEO. Paling masuknya DP dulu. Per paket 2.000 Mas. Lah terus bapak ngapain nanya soal gaji? Lah kan emang udah tugas saya buat interview. Wah iya ya. Ya udah lanjut pak. Interviewnya udah selesai Mas. Mas diterima sebagai kurir kami di JNZ. Alhamdulillah, terima kasih pak. Terus saya kapan bisa langsung kerja pak? Sekarang Mas bisa langsung kerja Mas. Langsung ke gudang saja ya. Nanti biar di training di sana sama Pak Deleng. Oke siap pak. Kerja jadi kurir aja pakai segala interview. Lebay perusahaan sekarang mah. Ngopi lagi ah. Yang bener lu, Wer. Iya, dia gua ongkosin tadi buat berangkat interview. Interview di mana tuh, Ing? Katanya sih di gudang ekspedisi, jadi kurir. Iya ilah, jadi kurir aja pakai segala interview. Kalau gajinya di atas UMR mah kagak ngapa-ngapa dia. Dia gajinya per paket ya kalau gituan? Lah iya, kalau lagi paketannya banyak, ya dapatnya banyak. Lah kalau lagi dikit, lah dapatnya dikit. Tapi kagak mengapa. Yang penting dia bener-bener niat kerja, buat ngelamar Neng Bella. Nah, sekarang giliran kita nih. Mau kerja apa usaha? Gue sih pengennya usaha. Usaha apaan? Nah itu yang masih gue pikirin. Kira-kira usaha apaan ya yang modalnya dikit untungnya banyak? Modalnya dikit, untungnya banyak. Lah, dagang sate kiong aja, Sate kiong kagak pakai modal, Tinggal nyari di sawah banyak. Kagak. Malu koplak. Yang rada mewah kan kagak ada emang. Yang mewah modalnya gede, meden. Kan lu yang pengen modal dikit, untungnya banyak.
Iya, tapi jangan cetek kiong juga lah. Ya, bodo amat dia. Tadi minta saran, giliran dikasih protes. Gue bubuk juga nih tompel lah. Udah, ntar juga nemu ide gua. Nah, sekarang giliran lu nih. Lu mau kerja apa usaha buat nikahin Caca? Udah jelas gue mah juragan kontrakan gitu loh. Bibir kendor. Misalnya nih ya, sewaktu-waktu ada gempa di kontrakan lo, terus kontrakan lo rubuh semua, gimana yo? Lah, lu nyumpain gempa, Uk? Lagian masa gempa di kontrakan gue doang? Namanya juga musibah, kita kan gak ada yang tahu. Ya kalau bisa sih jangan ampe. Udah intinya mah, gue tinggal nungguin Caca lulus, langsung gue lamar. Lah, ono daeng no. Lah, iya itu. Lah, lu langsung kerjain. Iya Wer, gua kan udah berpengalaman jadi kurir. Po Marni mana nih? Po, paket po. Marni mana itu? Ntar salah orang lagi lu. Iyalah, di kampung kita yang namanya Marni Centil dia doang. Lihat apa akun TikToknya? Marni Centil 92. Ilok apa? Baru tahu gua. Lu langsung bawa paket banyak itu, Ing? Iya dong, biar cepet-cepet kaya gua Wer. Biar bisa langsung ngelamar Bella. Tahu lah, sepaket 2000 perak, kapan kayanya? Jangan dilihat dari 2000 peraknya Wer, tapi lihat dari 2000 rupiahnya. Sama aja itu meden. Kira-kira ada paket bini gua kagak ing itu di situ. Nama bini lu siapa gua lupa. Sri Rinjani Wahyuningsi bin Karim bin Ulo bin Damsik bin Jinul. Buset panjang amat. Panggilannya aja Sri Rinjani lah. Paling kalau ada isinya bedak, kalau kagak tisu magic biar kau kuat di bale. Ini pemarnya mana sih? Dah keburu sore ini gua. Dia bayar COD apa pay letter? Bayar Jawa deh ini dia. Talangin lu Wer, kelamaan ini gua. Berapa duit? 250.000. Buset, paket apaan itu? Sampai 250.000. Paling juga skincare, kalau kagak sex toys. Wah. Udah buruan, paket gua masih banyak banget ini. Iya, nih. Oke, thank you. Yaudah gue lanjut lagi ya. Dadah Wer. Coba gue baca, paket apaan ini dia? Bikini pantai dan G-string. Lah, coba ini. Pemarni mesin G-string Wer sama bikini. Mau berenang di mana ini dia? Pantai jauh-jauh banget. Anu kali, nungguin hujan sampai banjir baru bisa berenang pakai bikini alias gupak. Lah, harganya 150.000 Wer. Ya, kena lo ditipu toing. Serius lo? Ya ilah, masa gue goro. Lihat aja tuh. Bener-bener udah gigi curut. Abis gue ngkosin 200 masih dikadalin aja gue ya. Gue sumpahin keder apa nyari alamat. Assalamualaikum, paket. Mang, paket positif nih. Hah? Kemana? Buset dah, paket Mang, paket. Saya nganterin paketannya positif nih. Ada kagak orangnya? Siapa nyari positing? Iya, saya nyari positif Mang. Soalnya dia mesen paket ini. Oh, dia minjem jaket. Buat apaan dia? Astaga dragon. Kalau udah dibayar mah langsung ketinggal ini. Gua ketik aja deh. Nih Mang nih. Oh, lu nganterin paketan bini gua. Ngomong apa Ing? Dari tadi. Dah. Udah amatan ah. Berapa duit itu Ing? 65.000 Mang. Hah? 15.000. Mesen apaan dia? 15.000. Yah kagak kelar ini mah. Tuh kan bener 65.000. Soalnya bini gua nitip duitnya pas bener ini 65.000 Ing. Ya udah nih paketnya nih. Orang mah lebihin kayak 2.000. Apa goceng biar gue semangat. Hah? Lu jualan basreng? Lu sebenarnya tukang paket apa tukang basreng Ing? Tukang kentut. Buset, tukang tutut. Kagak danta lu Ing. Kira-kira apa nih isinya ya? Gue bongkar di dalam. Alhamdulillah Pak, Bang Toing udah diterima kerja. Alhamdulillah. Kerja di perusahaan mana dia Bel?
Jadi kurir, Pak. Hah, kurir? Bapak kira kerja di kantoran. Dia kan cuma lulusan SMK, Pak. Mana bisa kerja di kantoran? Bapak heran sama Toing. Ada yang mudah, tapi dia maunya yang susah. Maksudnya, Pak? Bapak pernah nawarin dia buat kerja di perusahaan Bapak, tapi dia kagak mau. Itu yang spesial dari Bang Toing, Pak. Dia nggak mau hidupnya bergantung sama orang lain. Emang Bapak bukan orang. Bapak kan calon mertua idamannya dia. Udah biarin, dia berjuang dulu, Pak. Ya udah, terserah kamu aja dah. Bapak cuma mastiin kalau kamu sama Toing bisa hidup bahagia. Iya, Pak. Bella pasti bahagia kalau hidup dengan lelaki yang bertanggung jawab. Udah pinter ngomong ya, anak Bapak. Gimana, Beb? Hari pertama kerja? Alhamdulillah lancar, Beb. Capek nggak? Namanya juga kerja, capek lah. Nganggur aja capek. Capek nggak dihargain. Udah sih, masuk ke perusahaan Bapak aja, Ing. Iyalah, kagak ada seninya, Pak. Kalau tiba-tiba langsung kerja di tempat enak. Maksudnya? Iya, toh yang pengen berproses dulu, Pak. Kayak orang-orang pada umumnya. Iya, Pak. Biarin sih, Pak. Biarin Toing berproses dulu. Justru kalau Bang Toing berusaha sendiri, dia jadi mandiri, Pak. Ya udah deh. Tapi inget, Ing, kalau nanti kamu ngeluh kerja di kurir, perusahaan Bapak terbuka selalu buat kamu. Udah tenang. Iya, abang balik dulu ya. Besok abang masuk pagi nih. Paketan lagi banyak banget soalnya. Ibu-ibu udah pada pesan baju serageman buat lebaran. Loh, kan masih lama lebarannya. Yalah, ibu-ibu sekarang mah giro-giro banget. Takut kehabisan serageman. Ya udah, semangat ya, Bang. Kuan, semangat terus lah. Demi cincin lingkar jari manis, janur kuning melengkung, sama mama biasa deh. Lebay. Ya udah, hati-hati. Oke, siap. Ya udah, abang balik ya, Bel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Bang Toing gak kendor semangatnya kayak kolor Bapak. Mantap. Lengkap banget dah hidup. Kalau pagi-pagi udah ada kopi sama gemplong. Ya, mana duit buat belanja? Iya. Ini mah. Kurang ya? Iyalah, biasanya juga gocap. Udah paket lengkap mah. Iya tahu, tapi masalahnya paketan Mama mau sampai ya. Buset dah. Mesen apa lagi sih? Bedak Mama udah mau habis. Emang mau bininya gak dandan terus dikatain orang? Bukan Mama doang yang jelek ya, tapi Ayah juga ikut ke bawah. Buset. Iya udah. Berapa duit emang? Cepet ya, gak perlu mahal bedak Mama mah. Pret. Yaudah nih. Permisi, paket. Lah, lu jadi kang paket, Ing? Iya dong. Nih paketan lu, Mang. Waduh, jangan-jangan dia mau pesanan gua lagi. Paketan Mamang lu apa paketan encing, Ing? Di tulisannya mah nama Mang Timan bin Gojali, Cing. Ya adalah, ketahuan pisan ini mah gua. Oh, jadi diam-diam Ayah mesen paketan ceritanya. Mesen apa dia, Ing? Pancing kayaknya ini mah. Bener-bener tau, Ing. Polos banget. Dia. Abis ini mah gua dibagi mati. Oh, belum kapok ternyata ya. Udah, Mang, bayar. Gue mau nganterin paket yang lain ini. Itu paket anjing lu ada nggak? Biar sekalian gua bayar. Iya, ada, Mang. Yaudah sekalian. Nih, Cing. Nih duitnya, sekalian cing lu itu. Udah ambil aja kembaliannya. Oke, thank you. Paket. Udah mah, jangan marah-marah. Kan udah Ayah bayarin. Itu tadi yang Ayah kasih CP pertama, simpen aja buat Mama jajan. Tuh, bisa bener dah BB-innya. Ya udah, awas kalau Ayah mancing lagi. Mama patah-patahin. Apes. Jadi kagak megang duit dah gua. Mudah-mudahan pancing gua kagak dipatah-patahin. Gua dinas dulu dah. Paket.
Paketan gua, Ing. Lah bukan, emang lu mesen paket? Lah kagak. Lah terus ngapain lu nanyain paket lu? Ya kali gitu, ada yang mesenin gua. Itu pasti paketannya gue ya. Yoi, mananya lu, Wer? Ada di dalam no, lagi ditontonin TV. Ditontonin TV? Nonton TV kali. Lah dia mah TV disetel doang, Ing. Abis itu mah dia tidur. Oh jadi TV yang nontonnya lu jadinya? Iya juga sih. Terus ini bagaimana paketannya? Nya, paketnya. Talangin lu, Wer. Mata gue masih ngantuk banget ini. Duit kagak megang duit. Jangan gorong mulu lu. Ntar gue bongkar nih tabungan lu di kaleng kerupuk. Buset, tahu-tahuan gua nyelengin di kaleng kerupuk. Ya kagak aman ini mah. Udah buruan, lebihin goceng itu buat tukang paketnya, Wer. Iya. Berapa, Ing? 200.000, Wer. Jangan goro lu, Ing. Kemarin aja gua lu tipu. Malah mari gantinya gocap doang. Kata dia sisanya disedot baru lunas. Lah kan enak, Wer, disedot Marni. Bersih ke akar-akarnya. Mata lu. Yaudah nih. Lah lempeng amat ini. Kan katanya lu lebihin goceng buat gua. Bagaimana sih lu? Lu milih goceng apa mulangin duit gua 200.000 ayo? Buset ya. Yaudah ya. Yaudah, thank you, Wer. Paket. Permisi, paket. Lah, jadi kang paket lagi lu, Mang? Yoi, mana Jalikem? Li, Jali, paket Li. Ya Mang, bentar. Lagi nanggung ini, goreng kacang. Mesen apaan dia, Mang? Nih lu baca nih. Racun tikus. Nah lu, perasaan kagak ada tikus di warung dah. Nah, buat ngeracun dulu kali, Kem. Waduh, kagak mungkin lah. Apa sebabnya dia mau ngeracunin saya, yo? Lah bisa aja, Kem. Lu kan tukang ledek dia. Udah gitu muka lu ngeselin. Yah, jadi dah lu diracunin. Li, Zali, sini lu buruan. Ngapa sih? Lah, Mang Toing, jadi nggak paket lagi, Mang. Nih paket lu nih. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Komisaris, buat apaan lu mesen racun tikus? Buat ngeracunin tikus lah. Masa buat ngerujak? Jangan macem-macem lu, Li. Bahaya itu kalau kemakan sama gua. Lah, lagi siapa yang nyuruh lu makan ginian? Meden. Lah kali gitu, lu kesel sama gua, terus gua lu racunin dah. Buset. Emang gua ditampang orang jahat apa, Mang? Jahat sih kagak, cuma aja iseng gua kalau teman ada yang beli gituan. Buseng dah. Gua buat ngeracunin tikus di rumah gua, Mang. Banyak banget. Bukan buat ngeracunin lu. Liatin aja kalau sampai gua diracunin, gua kagak ikhlas dunia akhirat, titik. Kurang kerjaan banget gua ngeracunin lu. Udah, gua lagi goreng kacang ono. Racun tikus kalau dimakan tikus-tikus kantor mempan kagak ya? Kalau mempan bagus itu buat tikus kantor. Alhamdulillah walaupun recehan, yang penting bunyi kalau di kantong. Kagak berasa udah 40 paket, gue setengah hari. Ini kalau sampai ntar sore habis, gue ngambil lagi ya. Mayan buat nambah-nambahin beli mas kawin. Mang, Lah ngapa, Meng? Mang, ini bukan paketan bini saya, Mang. Ih lo apa? Kan namanya bener, Dinda Yuniar. Bukan, Mang. Kalau bini saya mah namanya Adinda Sukma Ayu. Ya udah sini balikin. Nih, Mang. Buset, udah lu bongkar ya, Meng? Udah, Mang. Untung saya bongkar. Kalau kagak mah kagak ketahuan, Mang, isinya. Udah tahu namanya salah, ngapain lu bongkar? Ya siapa tahu namanya salah, isinya bener. Bodo amat ah. Ngeretur ini sama gua. Ada-ada aja dah, biji kecapi. Sorry menyori, Mang. Hihi. Gimana, Ing? Udah selesai? Udah, Bang. Tapi ada satu paket ini yang dibalikin. Paket salah anter. Malah udah dibuka lagi. Udah, kasih gua aja ntar, gue yang urus. Nih, Bang. Iya, duit setorannya kasih siapa nih, Bang? Kasih gua aja sini, ntar gue yang nyetor ke admin. Yaudah nih, Bang. Ada paket lagi nggak, Bang? Sini saya anterin, mumpung masih siang. Gue demen nih, anak baru kerjanya semangat. Yaudah, gue siapin dulu ya. Lu tungguin aja di depan, sembari ngaso. Yaudah, Bang. Lumayan, gue pakai dulu buat depis. Kali aja balik modal gua. Baru dah gue ganti.
Rokok bang. Iya bang, ada nih. Lu anak baru ya bang? Iya bang, baru masuk sehari gua. Kenalin bang, gue Bagong. Saya Toing. Bang, jangan deket-deket sama Bang Deleng bang. Emang apa bang? Kagak ngapa-ngapa sih. Pokoknya jangan akrab-akrab dah sama pengawas. Rata-rata di sini kerjanya nyari muka, bukan nyari duit. Tapi Bang Deleng orangnya baik kayaknya. Gong, Bagong. Iya bang. Nih paket lu udah siap. Oke siap. Ya udah Bang Toing, gue nganter paket dulu. Iya bang. Jangan kurir, pejabat aja kerjanya pada nyari muka semua. Cuy. Li, Zali. Apa mang? Gue pengen ngomong penting, Li. Penting banget. Apa penting aja nih? Penting banget, Li. Yaudah, ngomong aja. Tinggal gue dengerin. Tapi lu jangan marah ya. Yalah, emang gue wanita apa? Belum apa-apa udah marah aja. Janji ya, lu jangan marah. Yalah, kayak orang baru aja lu. Udah pedan ngomong. Gue mau anu, Li. Mau apaan? Dia, kalau ngomong jangan bersambung begitu apa mang? Gue mau kasbon, Li. Emang gaji kemarin habis mang? Ada, Li, cuma masih kurang. Emang buat apaan sih mang? Bini gue buat beli baju lebaran, Li. Buset dah, lebaran masih lama mang. Kabur basi itu baju. Kayak kagak tahu adon aja lu, Li. Bini gue kan cakep-cakep adonnya jelek, Li. Kalau gue kagak turutin, abis genteng gue dijual-jualin ntar. Buset, kayak Asrul jual genteng. Emang berapa mang? Lu mau kasbonnya? Dikit, Li, kagak sampai jual rumah. Iya berapa? 2 juta, Li. Buset, itu mah banyak mang. Udah gini aja mang. Mendingan THR lu gua kasih sekarang nih daripada kasbon. Lebaran masih lama. THR udah mau dikasih aja ya. Ntar pada kesirian yang kerja di tempat lain, Li. Ya udah, biar pada nurut. Mau gak nih? Yaudah deal, Li. Daripada bini gue ngamuk ntar. Yaudah ntar pulangnya gua kasih. Makasih ya, Li. Lu emang bos paling berwibawa dah. Ya walaupun kumis lu mangkat. Udah kerja lagi sono. Siap bosku. Ada-ada aja tuh wanita. Lebaran masih lama, udah ribut baju aja. Lagian siapa sih yang mau mulain lebaran beli baju baru? Dia. Kasian kan yang kagak punya duit. Lah. Paket lu udah siap nih, tinggal bawa. Iya bang, makasih. Iya, ntar kalau udah selesai, setor aja sama gua duit COD-nya ya. Iya bang. Yaudah, gua ngopi dulu. Perasaan Bang Deleng biasa-biasa aja. Orangnya kagak aneh-aneh. Udah, gas lagi. Semangat, semangat. Gimana Bel? Kapan Toing mau ngelamar kamu? Doain aja bang, 3 bulan ke depan Bang Toing mau ngelamar aku. Bang Toing juga baru dapat kerjaan bang. Alhamdulillah dah. Emang Toing kerja di mana Bel? Jadi kurir bang. Loh, emang gaji kurir 3 bulan cukup buat ngelamar kamu? Paling cuma 3 juta sebulan Bel, gaji kurir. Ya nggak apa-apa bang. Bella kan gak minta yang mewah-mewah. Nikah aja udah cukup. Kamu kan anak bontot Bel. Abang pengen acara yang berkesan. Gimana kalau abang aja yang nanggung biaya pernikahan kamu sama Toing? Jadi gak nunggu berbulan-bulan. Bang Toing pasti gak mau bang. Dia kan udah niat pengen pakai duit dia sendiri. Kalau enggak, kerja di tempat abang aja. Nanti abang taruh di bagian staf dah. Lumayan kan, gajinya 10 juta sebulan. Bapak juga udah nawarin kerjaan, tapi Bang Toingnya gak mau. Dia udah kekeh sama omongannya bang, kalau dia gak mau ketergantungan sama orang lain. Aduh, padahal abang udah niat banget bantu kamu sama Toing biar cepet-cepet nikah. Gak diganti juga gak apa-apa. Udah biarin bang, aku dukung Bang Toing kok. Aku yakin Bang Toing pasti bisa. Ya udah abang doain dah, semoga Toing lancar rezekinya. Amin. Ya udah kalau gitu abang balik ke kantor ya. Iya bang. Alhamdulillah habis juga. Tinggal paket terakhir ini. Permisi, paket.
Paket. Woi, paket woi. Iya bentar. Mbak Nabila ya? Iya bang, paket ya? Ini Mbak. Iya, foto dulu Mbak. Dandan dulu nggak bang? Udah nggak usah. Kalau orang cakep mah agak pakai dandan juga cakep. Bisa aja bang. Ya udah, 1, 2, 3, cekrek. Makasih ya Mbak. Iya sama-sama bang. Alhamdulillah paketnya udah sampai guys. Oke, langsung aja kita unboxing iPhone 17 Pro Max 1 TB. Astaga, kok batu? Saya kan pesen iPhone 17 Pro Max. Kok yang nyampe batu? Wah, gak beres nih kurirnya. Harus kita usut tuntas nih guys, kurirnya. Pokoknya kurirnya harus bertanggung jawab. Aduh guys, kepala saya pusing. Kayaknya saya mau pingsan nih guys. Nih, HP-nya bang. Lu mau jual berapa? 20 juta bayarin deh bang. Untung gua rugi. Kemahalan, Leng. 10 juta gue bayarin nih. Untung gua untung. Buset dah, barunya aja 25 juta bang. Naikin dikit lah bang. Nih, gue naikin. Maksud gua harganya naikin bukan HP-nya. Yaudah, 10 juta cepet. Buset dah, cepet doang. Kata lu naikin dikit. Kalau kagak mau, yaudah kagak mengapa, Leng. Malan Mahyong lagi gacor banget ini. Bisa buat lu, mana-manasin gua. Yaudah angkut dah. Kalau bukan sama teman mah, kagak gua jual ini. Deal ya. Yaudah deal. Yaudah gue tap ya. Udah tuh. Saatnya menaklukkan naga emas. Kuak kakak kakak. Ono apa ya mbak? Saya mau komplain. Masa saya mesen HP iPhone 17 Pro Max isinya batu batako? Hah? Batu batako? Mbak jangan mengada-ngada ya. Karyawan di sini orang ono sing berani dolan curang kayak kiye mbak. Iyalah, saya punya buktinya pak. Saya udah videoin sebelum saya unboxing. Waduh, serius mbak? Nih videonya. Astaga, kok batu? Saya kan pesen iPhone 17 Pro Max. Pokoknya kalau sampai saya nggak dapat HP saya kembali, saya bawa masalah ini ke ranah hukum. Waduh, jangan mbak. Leng, Deleng. Bentar ya mbak, saya telepon bawaan saya dulu. Halo, Deleng, kemari kamu cepet. Aduh, maaf ya mbak atas kejadian iki. Pokoknya mbak kalem bae ya. HP-nya pasti bakal balik maning kok. Enak aja, main tenang-tenang aja. Pokoknya saya nggak bakalan tenang kalau HP saya belum ada. Ada apa bos? Deleng, kerja ngapain aja sih? Lihat nih, gara-gara kamu HP mbak ini isinya batako. Batako? Serius mbak? Kalau boleh tahu mbak alamatnya di mana ya? Kampung Akan Makmur, Desa Setia Doang, RT 008, RW 303. Oke bentar, saya cek di HP saya. Oh, iya. Paket mbak diantarnya malam ya? Nama kurirnya Toing. Wah, bener pak. Toing anak baru itu, Del. Iya bos. Wah bahaya ini kalau dibiarin. Mau langsung saya panggil orangnya kagak bos? Loh, iya dong. Ya pokoknya dia harus tanggung jawab. Jangan sampai gudang kita jelek di mata klien. Oke siap bos. Pokoknya kalem ya mbak. Tak urusi sampai ke akar-akare. Kira-kira kalau kita kantongin ketahuan gak ini ya? Jangan Gong. Kagak sadar lu CCTV di setiap sudut. Bohong-bohongan doang kali itu bang. Biar karyawan pada takut. Gigi lu tiengan. Toing. Ngapa bang? Dipanggil bos Katro no. Dipanggil lu bos? Serius bang? Ada apa emang bang? Saya dipanggil. Kagak tahu dah. Mau dikasih jabatan kali. Iya apa? Saya kerja baru 2 hari. Udah naik jabatan aja. Udah sono buruan. Oke deh Gong, gua ke kantor bos lu ya. Oke bang. Akhirnya selamat juga gua. Selamat kenapa bang? Kagak. Maksud gua nama lu selamat kan? Lah, nama saya Bagong bang. Udah ganti. Udah buruan sortirin itu barang. Mau nganter kagak lo? Udah kelar bang dari tadi. Yaudah, tunggu di depan sono. Permisi, assalamualaikum. Masuk.
Wah, bener Pak, ini orangnya yang nganter paketan saya. Mbak yang saya foto minta dandan dulu kan ya? Lo kemana HP iPhone gua, ha? Apa iPhone? Maksudnya? Ya wes, kalem-kalem. Wes, ngaku bae lah. Kowe kan orang yang ngambil HP mbak ini, terus kowe ganti isini batu bata kok. Astagfirullahaladzim. Demi Allah bos, saya kagak ngelakuin hal yang kayak begitu. Jangan bawa Tuhan kamu, dosa kamu. Kalau ternyata memang kamu pelakunya. Maling ngaku, penjara bikin cabang, Pak. Udah sih ngaku aja. Saya maafin kok kalau kamu ngaku. Lah, masa saya kagak ngambil? Saya disuruh ngaku, bagaimana sih? Oh, berani kamu ya? Oke kalau gitu. Udah sih, ngaku baik bro. Gawat kalau sampai mbak ini bawa kamu ke ranah hukum. Lah, silakan bos. Orang saya kagak ngelakuin. Yo, terus sopo pelakunya? Kalau bukan kamu yang nganter. Terus buktinya apa ayo? Kalau saya pelakunya? Wah, iya yo. Apa buktinya yo? Bapak gimana sih, Pak? Jangan ragu dong kalau bertindak. Udah gini aja dah. Di gudang kan ada CCTV bos. Kenapa kagak dibuka aja biar ketahuan? Nganu mas, CCTV ne orang hidup belum sempat dibenerin. Lah bagaimana sih? Kan setiap perusahaan ada dana operasionalnya buat maintenance. Kapan ada duitnya itu? Loh, itu bukan urusan kamu. Tugas kamu cuma kerja di sini, nggak usah ikut campur soal itu. Wah, kagak beres ini mah. Sekarang ini aja mbak. Mbak kalau mau tahu HP mbak kemana, minta orang ini buka CCTV. Saya yakin CCTV yang di gudang ini aktif semua. Di sini ada ofisnya kan, Pak? Ya ono lah. Antar saya ke office. Kalau enggak, Bapak yang saya jadiin tersangka. Waduh. Baik mbak. Kagak di perusahaan gede, kagak di perusahaan kecil. Kalau pimpinannya kurang bersyukur, bangkrut lama-lama. Ya, baru juga kerja gue, udah diginin aja. Apalagi udah lama kali ya. Habis kali gue jadi bahan fitnahan. Aduh, mendingan gue cabut aja dah. Gue yakin masih banyak kerjaan yang butuh orang jujur. Wah, enak nih yang naik jabatan. Jabatan kentut, dituduh maling HP gue sama pengawas. Apa gue bilang? Makanya jangan terlalu deket bang sama atasan. Takutnya dimanfaatin gong kita. Lu diapain emang bang? Sama kepala gudang? Iyalah, gue agak sebodoh itu gong. Paling besok dia dipecat berdua. Lah, kok bisa? Bisa lah, orang ada CCTV. Wah, iya ya. Terus lu mau kemana nih bang? Mau berhenti aja gue udah. Percuma kerja capek-capek kalau atasannya pada kagak beres. Yah, dah lah. Kagak ada temen ngopi dong gua. Ntar juga asus nih kelar, banyak anak baru yang nemenin lu gong ngopi. Yaudah gue balik ya. Iya bang. Dah, gue resign juga. Ntar gue kena juga lagi. Ih, atut. Ya ampun, yang sabar ya bang. Iya Bial, abang juga masih mau berusaha. Emang benar kamu nyoba perusahaan papa atau Bang Kobra? Kagak udah. Abang masih sanggup berdiri di kaki sendiri. Ya udah deh, pokoknya aku selalu dukung apapun keputusan kamu. Nah begitu dong. Yaudah, abang minta tolong bikinin lamaran via Ismail ya. Di email kali. Hihi. Iya tuh, via Amel. Iya nanti aku buatin. Ya udah, kamu udah makan belum? Belum Beb, emang ada lawapan? Nggak ada apa-apa. Terus ngapain nanyain makan? Maksudnya kita makan di luar. Oh begitu, ngomong dong. Ayo dah. Buset, ngapa baru ngomong lu meded? Udah antepin, udah ditangkapin ini orangnya. Iya sih. Terus sekarang lu nganggur lagi dong. Mau kagak mau daripada gue paksain. Yang ada uring-uringan gue kerja di tempat begitu. Iya juga sih. Terus lu mau ngelamar kerja di mana sekarang? Itu kan yang lagi gue pikirin Udah, jangan dipikirin meded, tapi dicari. Iya gue tahu, tapi kemana nyarinya? Mana gue tahu. Permisi, Nadoer dan Toing. Iki loh, Nyong menyampaikan kabar gembira buat para pengangguran di kampung kita. Kertas apa nih tuh, Pak Parno? Iki loh, program dari Pak Kades untuk para anak muda yang masih nganggur. Nama programnya Kerja Bebas. Yang bener lo, mantan RT. Ntar goro lagi. Kepribian sih, kalau program saya boleh Nadoer gak percaya. Tapi iki loh, program dari Pak Kades. Kebetulan amat ya. Terus cara ikut programnya bagaimana ini? Yo siapin aja lamaran sama nomor telepon. Udah itu doang.
Pakai duit kagak? Yo paling uang rokok doang. Ya kalau situ mau lebihin sih, ya rapopo. Gimana Ing? Boleh sih kalau emang beneran. Lu ngikut aja Wer, mumpung gratis kagak nyogok. Sebenarnya sih gua udah ogah banget. Tapi kalau kerja bareng lu, gua mau dah. Ini kira-kira kalau beneran bisa masuk kerja, mau ditaruh pen mana Pak Parno? Katanya sih, iso ditaruh mana baik Ing. Intinya kalian udah nitip lamaran ke desa. Nanti kalau sudah ada lakornya, kalian bakal dikabari. Lah, boleh dah. Ya udah, ntar sore saya ke rumah Pak Parno dah. Lah, lu enak udah nulis lamaran. Gua belum ini Ing. Udah ntar pakai lamaran gua. Buset. Udah ntar gua aja yang nulis. Cuy, kita tunggu yo di rumah. Siap Pak Parno. Akhirnya masih ada secercah harapan buat nabung mas kawin. Semoga aja beneran masuk kerja, biar target gua tahun ini terlaksanakan. Amin. Jangan amin doang lu Wer, beli kopi sono. Puyeng pala gue nih, belum kena kopi. Buset, ngapa jadi ngopi ujung-ujungnya? Lu mau emang gua kesurupan? Kayak dukun lu Ing, dikit-dikit kesurupan. Yaudah gua beli dulu. Pokoknya kalau ada pengangguran, langsung suruh buat lamaran dan kumpulkan ke saya dan Lai. Siapa Lur? Tapi program ini khusus buat warga kita doang apa gimana Pak Lur? Orang luar juga boleh. Semakin banyak kita menyerap sumber uang, maksudnya sumber daya masyarakat, kita juga bisa mengurangi tingkat pengangguran di desa lain. Tapi kalau saya ngikut, boleh kagak Pak Lur? Lah, jangan Lai. Ntar yang bantuin gue nyebar info siapa kalau bukan lu berdua? Udah, lu bantuin program gue aja sampai sukses. Ntar lu berdua gue kasih bonus dah buat anak bini lu. Wah, ini baru gue demen. Lan, lu diem aja Lan. Kesambet setan budeg lu. Kagak pakai sambal juga. Emang udah budek dia mah. Oh, saya sama Hansip masuk program makan gratis juga Pak Lur. Lah, coba itu pengen buat dapat MBG. Halo, kenapa no? Oh, masalah admin. Yaudah, gua ke rumah lo sembari kita bahas prosedurnya. Oke. Udah nanti minta jelasin aja sama gue dan nama Tolete. Gue masih ada urusan bentar. Yaudah, permisi ya. Lama amat gue beli kopi. Ya, lu lagi libur Ing? Berhenti gua jadi kurir. Tuh, kemarin nyari kerja. Giliran udah kerja aja, berhenti. Kagak danta lu Ing. Tompel kagak danta. Udah caranya kagak paham lo. Buset dah, dia marah. Duer kemana nih? Lagi beli kopi dia. Ya Uk, Duer mau kerja Uk. Lu mau ikut gua kerja kagak? Lah, katanya dia kagak mau kerja. Maunya jadi juragan kontrakan aja. Sembabat banget dah lu berdua, sama-sama kagak danta. Emang lu mau begitu-gitu aja Uk? Malu Uk, bini kerja lu nganggur. Dikata gampang kali nyari kerjaan. Semua orang juga udah tahu Ing sistem kerja negara kita bagaimana. Kalau kagak nyogok ya pakai orang dalam. Iya gue juga tahu. Tapi kali ini ada program kerja bebas dari desa. Nah kalau kata lurah kita cukup ngumpulin lamaran doang. Abis itu nungguin dipanggil ya. Lah, yang bener lo. Bodo amatan ah. Lo mau ikut kagak? Kalau mau buruan bikin lamaran sono. Gas. Buset, ngapa lo dia? Lari kenceng banget. Mau nulis lamaran mang ya. Wah, pas bener. Kasih tahu Toing Den soal program kerja bebas dari desa. Iya, udah tahu keles. Lah, tahu dari mana lo? Pak Parno yang infoin. Pak Parno mantan RT. Apa siapa? Lah iyalah, siapa lagi? Lah, kok dia udah tahu duluan ya? Wah, jangan sampai kalah siak kita Den. Bisa-bisa kagak dapat bonus kita dari lurah kalau disabotase dia duluan. Tapi lo mau ngikut kagak Ing? Ngikut lah, kapan lagi disalurin kerja gratis? Lu udah ngasih lamarannya belum ke Parno? Belum, gue masih nungguin Doer sama kau mang. Alhamdulillah. Udah pokoknya lamaran lu bertiga kasih gua. Ntar gua yang proses. Pokoknya gratis. Yang penting jangan lupa kalau udah kerja. Iya lah usahain aja dulu. Soal itu mah kagak bakalan lupa gua mang. Gue beliin rokok celo, arang 4 bungkus lu. Buset. Yaudah, kalau begitu gue lanjut lagi dah nyari orang. Ayo Den. Langkah tegak maju. Ngebut. Mudah-mudahan aja bukan omongan belaka. Soalnya zaman dulu pernah ada yang ngomong mau ngasih 19 juta lapangan kerja. Malah bikin lapangan padel. Jadi pengen lucu gua.
Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sebentar. Ini Roy kan ya? Iya Rohili, masih inget kan? Ingatlah, kita kan teman kecil. Astaga Roy, lama kita udah gak ketemu. Terakhir ketemu waktu dulu kita di tenda biru kan? Iya betul. Apa kabar Roy? Alhamdulillah baik. Lu gimana? Sehat kan? Alhamdulillah, masih sehat. Kalau sama perawan mah masih kuat. Oh iya, usaha lu gimana? Lancar? Alhamdulillah, lancar. Kan berkat lu juga dulu. Ayo masuk, kita ngobrol di dalam. Oh iya iya. Bella, Bella, Iya, kenapa Pak? kesini bentar nak. Kenalin, ini Roy teman kecil bapak. Dia juga orang yang ngasih modal ke perusahaan bapak dulu. Oh, salam kenal ya Om. Saya Bella, anaknya Pak Rohili. Ya udah ya Pak, Bella lagi ada kerjaan. Oh, ya udah. Cantik juga anak lu ya. Iya dong. Siapa dulu bapaknya? Sebenarnya gue kesini mau bicarain anak gue juga. Anak lu cantik juga. Sembarangan lu, anak gue cowok Li. Makanya gue kesini mau jodoh-jodohin sama anak lu. Kayaknya cocok dah sama anak gue. Loh, gimana ya? Anak lu belum ada suaminya kan? Belum sih. Tapi Udah sama anak gue aja. Untung-untung lu balas budi sama gue. Kalau dulu nggak ada gue, perusahaan lu pasti bangkrut. Gimana? gimana ya? Aduh, gimana ini? Anak lu pasti hidupnya terjamin kalau sama anak gue. Ntar gue kasih dah 1 toko emas yang digelodok buat anak lu. Ya udah, antar gue pikir dulu Roy. Ya udah, gue tunggu jawaban lu ya. Ya udah kalau gitu, gue permisi dulu. Loh, nggak ngopi dulu? Gue lagi banyak urusan. Salam aja buat anak lu ya. Waduh, masalah yang lain belum selesai. Datang lagi masalah baru. Aduh, pusing pala BRB. Ya ampun Pak, kan Bapak tahu kalau Bella udah punya Bang Toing. Bapak juga tahu, Bel. Bapak harusnya ngomong dong kalau Bella udah punya calon suami. Itu masalahnya, Bel. Roy langsung pergi sebelum dengerin penjelasan Papa. Papa diambang kebingungan. Di satu sisi Roy yang udah berjasa buat keluarga kita, di sisi lain Roy yang udah berjasa buat kamu. Enggak, pokoknya Bella nggak terima. Halo Beb, bisa ke rumah nggak? Penting. Ya udah, aku tunggu ya. Gimana? Mau dia kemari? Iya, dia mau mandi dulu katanya. Pokoknya Bapak harus tegas bilang ke Om Roy kalau Bella udah punya calon. Iya, Papa bakalan jujur ke Roy kalau Papa udah punya calon mantu. Gimana no? Udah banyak belum yang mau naruh lamaran? Belum Pak Lur. Baru anak saya sama tetangga doang. Itu juga masih sepupu saya. Ah, gimana sih lo? Kan lo yang gue kasih info lebih awal. Masa kalah sama gue dan nama Tolai? Loh jelas lah. Wong saya bukan pegawai desa maning. Makanya Pak Lur, turunin dong si Milan biar saya naik maning. Susah kalau itu no. Sama aja gue ngelawan masyarakat. Udah gini aja. Intinya berapapun yang mau ikut naruh lamaran, lu semua kebagian, paham? Nah, kayak kia Pak Lur, baru adil. Oh iya, soal adminnya kepriben Pak Lur. Udah, intinya kumpulin aja dulu. Nanti kalau beneran dipanggil dari perusahaan, baru kita kasih pilihan. Mau bayar apa mau di-cancel panggilannya. Oh, kayak kia toh. Pantas jadi lurah. Ternyata licik bukan main yo. Maksudnya pinter juga yo. Ya udah, gue mau ke rumah demenan gue dulu di Udik. Kalau bini gue nanyain, bilang aja ya gue lagi dinas keluar kota. Siapa Lur? Wes, Nyong juga mau cari mangsa maning buat pundi-pundi cuan. Lah, kok bisa, Pak? Emang Bapak kagak ngomong kalau Bella udah punya saya, Pak?
Bapak mau ngomong, tapi gak enak sama Roy. Dia udah berjasa sama keluarga Bapak, Ing. Dia juga udah ngasih modal buat perusahaan Bapak dulu. Kalau Bapak ngomong, takutnya dia tersinggung. Ya kan gak ada salahnya kalau Bapak bilang Bella udah punya calon suami. Emang Bapak mau anaknya nikah sama orang yang belum dikenal? Ya Bapak kagak mau lah. Tapi kan Bapak cuma kagak enak aja sama Roy. Taunya dia sakit hati, Bel. Jangan karena dia berjasa di perusahaan Bapak, terus seenaknya aja menjodoh-jodohin Bella sama anaknya. Nggak ada undang-undangnya, Pak. Iya Bapak yang salah. Terus Bapak harus gimana? Udah gini aja Pak, kasih saya waktu sebulan, saya bakal lamar Bella dah. Gak kelamaan, Ing. Soalnya si Roy pasti bakalan kesini lagi. Mudah-mudahan aja dikasih jalan. Ntar kalau dikasih lagi, bilangin Toing aja. Ntar Toing yang turun tangga. Ya udah, Ing, Bapak percaya sama kamu. Iya, Bang. Bella percaya kalau sama Bang Toing. Ya udah, Bella tenang aja dah. Abang pasti berjuang lebih keras lagi. Ya udah, kalau gitu abang permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah dong Ji, jangan kayak anak kecil. Kamu ini kan udah gede Panji. Ya iyalah Pak, Panji masih menikmati masa-masa muda Pak. Alah, terus mau sampai kapan kamu kayak gini? Ya sampai Panji bosen lah. Lagian anaknya Om Rohili secantik apa sih? Paling juga spek mbak-mbak jamu gendong. Pokoknya Papa gak mau tahu. Kamu harus nurut sama Papa. Kalau kamu gak nurut, terpaksa Papa kutuk kamu jadi bawang goreng. Ayolah, gak asik Papa. Udah kamu lihat aja dulu, pasti kamu suka. Iya udah ya. Ya udah, nanti malam kita ke rumah Om Rohili ya. Kamu dandan yang rapi. Iya iya. Lu kelamaan sih, Ing. Orang mah lamar aja dulu, baru cari kerja, biar kagak diserobot orang. Malu masa ngelamar anak orang masih nganggur. Lu tau sendiri, tetangga mulutnya kejam-kejam banget. Diladenin amat mulut orang. Kalau gue jadi lu mah kagak kelaten gua. Saking aja Caca masih kuliah. Kalau udah lulus mah kagak makin nyari kerja, langsung gue jatin kontrakan 5 pintu. Emang beda dah kalau ngomong sama orang yang otak rada cetek. Kata gue bibir doang lu gede, otak lu taunya ngabisin belanja doang bukan nyari belanja. Kalau gue kan mikirnya ke depan, bagaimana caranya bisa nafkahin bini gue pakai hasil gue sendiri, bukan dari warisan atau usaha orang tua. Wah, bener itu Ing. Dengerin tuh Wer. Dia ikut campur aja ya, nenek-nenek. Jadi dalam ini mah. Lah iyalah, bukan yang gue munafik. Padahal gampang banget gue, tinggal minta sama babat tiri gue kalau mau kawin. Tapi ini bukan soal uang tapi soal bagaimana kita mencari uang. Lah, jadi gue yang dinasehatin ini. Rasain lu Wer. Makanya jangan ngandelin banda yang udah ada. Kalau bisa mah tambahin tuh banda. Lanjut Ing, kerja panas doer bibira. Buset ya, sebenarnya gue kemari cuma pengen numpang ngopi doang jadi curhat. Habisnya gue panik bila mau dijodohin. Buset, ada gue jangan panik Ing. Selagi banda gue bisa bantu temen, gue keluarin seadanya. Apa lu kata Wer? Kagaknya. Toing minta nambah kopinya. Iya, lu udah naruh lamaran sama Mang Goden? Udah tadi siang. Abis gue dipalakin rokok 2 bungkus. Buset ya, belum juga kerja udah kena palak aja. Calok republis begitu dia. Gimana Li? Masih sehat kan? Sehat Roy. Sesuai perkataan saya kesini bawa anak saya nih yang paling ganteng. Namanya Panji. Nama panjangnya Panji Panjaidut. Saya Panji Om. Oh iya, anak lu Bella kemana? Suruh keluar dong. Kebetulan anak gue lagi nginep di rumah abangnya, si Kobra. Jadi dia gak ada di rumah. Loh, lu gimana sih? Lu kan tahu kamu kesini sama anak gua. Gimana sih lu? Sebenarnya. Duh, Bang Toing kemana sih ya? Kok nggak aktif HP-nya? Sedang yang tidak aktif yang Anda tuju nomor. Ayo dong Bang, aktifin. Sedang yang tidak aktif yang Anda tuju nomor.
Duh, gimana ya? Terus gua harus gimana nih, Wer? Pikir-pikirin juga lah ini gua. Yelah, dipikirin amat aja kagak mikirin. Malah gua udah janji sama Bella, gua minta waktu sebulan lagi mau ngelamar dia. Laki-laki yang dipegang omongannya, Ing. Lu buktiin dong kalau lu laki-laki. Emang selama ini gua boti? Kagak ada titik terang dah kalau curhat sama lu. Yang ada tambah gelap. Udah HP gua ambil sono. Udah penuh kalian no. Yelah, baru dicas, belum juga penuh. Jaduk kopi lagi ke sono. Buset dah, udah 2 gelas ngopi, masih mau nambah lagi. Lambung kebo kali ya. Udah cepetan, jangan sampai gua acak-acak nih bibir lu. Yaudah ya. Ya Allah, berilah hambamu jalan. Walaupun jalan yang berliku, yang penting masih bisa dijalanin. Asalkan jangan jalan buntu aja ya Allah. Jadi gimana, Li? Gua udah bawa anak gua ke sini. Masa lu berani nolak anak gua? Bukannya gua nolak, Roy. Tapi apa? Apa lu lupa dulu? Kalau nggak ada gua sama Amar, mungkin lu jadi orang miskin sekarang. Apa perlu gua telepon Amar nih, biar lu mau nerima anak gua? Amar siapa, Pak? Amar teman bapak juga. Dia ngasih modal di perusahaan bapak sama perusahaan Om Rohili. Jadi dia orang paling berpengaruh. Oh, begitu. gak usah, Roy. Amar gak perlu tahu soal ini. Gua gak mau Amar marah sama gua. Makanya lu terima lamaran anak gua. Bella, kemari nak, cepat. Loh, tadi katanya gak ada belanya. Waduh, udah berani bohong lu ya sama gua, Li. Iya, gua bohong. Mending lu ngomong langsung aja sama anak gua, Roy. Terserah dia mau atau enggaknya. Kenapa, Pak? Ini Bel, Om Rohili mau ngomong. Kenapa, Om? Oh iya, Om kesini mau jodohin kamu sama anak Om. Ini anak Om, Bel. Halo Bella, kenalin, aku Panjaidut. Maaf ya, Om. Bukannya sih menolak, tapi Om datang di waktu yang kurang tepat. Maksudnya? Saya udah punya calon suami, Om. Jadi, Om gak usah capek-capek jodohin saya sama anak Om. Udah denger sendiri kan, Roy? Anak gua gak mau dijodohin. Oh, kamu berani nolak saya? Oke, kalau begitu, gua bakal suruh Amar kesini. Lah, jangan, Roy. Halo, Amar. Kamu bisa ke rumah Rohili sekarang. Ini, Rohili menolak perjodohan anak gua. Lo bisa nggak kesini bantu gua naklukin anaknya Rohili? Oh, nggak bisa. Yaudah, besok gua tunggu di rumah ya. Kita ke rumah Rohili. Yaudah, assalamualaikum. Besok gua kesini lagi sama Amar, Rohili. Kalau sampai lo nolak lagi, gua bakal ambil seluruh aset-aset lo. Gua pastiin juga lo bakal jatuh miskin. Ayo nak, kita pulang. Aduh, gimana ini, Bel? Kayaknya Om Roy serius. Bella lebih baik hidup miskin, Pak, daripada hidup gak bahagia. Tapi, Bel, Oh, Bapak lebih milih harta daripada Bella. bukan begitu, Bel. Bapak sama aja sama Om Roy. Aduh, kok jadi gini sih? Bella. Siapa penelpon? Kayaknya serius banget. Itu si Roy minta bantuan sama papa. Bantuin apaan, Pak? Jodohin anaknya Roy sama anaknya Rohili. Kok Bapak yang disuruh? Bapak kan orang yang paling ditakutin sama Roy sama Rohili. Soalnya dulu bapak yang ngasih modal buat usaha mereka berdua. Sampai mereka kayak gini sekarang. Jadi permintaan bapak gak bakal bisa ditolak sama dia berdua. Jelek-jelek begini kan bapak orang. Oh, begitu. Kalau permintaan Mama, Papa berani nolak gak? Ya enggak lah. Apapun permintaan mama pasti papa turutin. Mama kan dari tadi minta ambilin tisu. Kok mau diambilin? Oh iya, papa lupa. Yaudah, papa ambilin dulu.
Nih HP lu, Ing. Ada yang telepon kagak, Wer? Lah, udah. Buset dah, Bella nelfon 10 kali. Lu ngapa kagak bilang-bilang sih? Lah, siapa yang tahu? Dah, mampus dah gue ini. Gue telepon dulu dah. Halo Bel. Maaf, tadi HP abang lowbat lagi dicas. Oh, Om Roy ke rumah. Terus bapak bilang kan kalau Bella udah punya calon suami. Alhamdulillah, bagus dah. Hah? Besok Om Roy ke rumah lagi? Yaudah, Bella tenang aja. Besok Bang Toing dari pagi di rumah Bella. Yaudah Bella tidur aja dulu. Jangan mikir yang macam-macam, oke? Yaudah, assalamualaikum. Ngapain? Tadi temen bapaknya Bella ke rumah lagi sama anaknya, Wer. Terus? Dia mau jodohin Bella sama anaknya. Lalu? Bagus, bapaknya Bella udah bilang kalau Bella udah punya calon suami. Kemudian? Minggir lo kemudian. Udah, gue balik dulu. Ngantuk gue, curhat sama lu. Besok-besok kalau curhat, bawa kopi, Ing. Kopi gue serenceng habis sama lu. Besok gue bawa pabriknya. Puas lu? Boleh tuh. Ing, rumit banget dah kisah cinta lu. Kayak benang kusut. Jadi pengen tawa gua. Pokoknya Bella tenang aja. Abang bakal perjuangin Bella sampai titik berubah jadi koma. Iya, makasih ya Bang. Semalam kamu kemana, Ing? Semalam HP saya lowbat Pak. Jadi nggak tahu kalau Bella nelpon. Bapak udah bilang sama Roy kalau Bella udah punya calon suami. Tapi Roy tetap maksa. Hari ini dia mau kesini lagi. Kalau sampai Roy bawa Om Amar kesini, Bapak udah nggak bisa nolak lagi, Ing. Pokoknya apapun yang terjadi, Bella nggak mau Pak dijodohin. Iya Bapak paham Bel. Tapi udah Bapak tenang aja. Selagi bentuknya masih manusia, Toing kagak bakal mundur Pak. Maaf, lama Roy. Macet soalnya. Iya, nggak apa-apa bos. Yaudah, ayo kita ke rumah Rohili. Kita kasih paham dia. Udah lo tenang aja Roy. Kalau ada gua, pasti kagak berani dia nolak. Mau dia gua tutup usahanya. Ini baru pahlawan sejati. Udah yuk buruan. Ayo dah. Pok, kopi Pok. Kopi apaan, Wer? Kopi nang kau dengan bismillah. Dia ngelawak. Udah petan kopi pahit atuh. Sendirian aja lu tumbien. Biasanya berduaan aja lu, kayak biji. Lagi di rumah Bella dia memperjuangkan masa depannya. Lah, terus lu kapan berjuangnya? Udah kapan? Tahun 2040 kali. Buset dah, keburu expired oleh lu, Wer. Mendingan perjuangin gua nih. Ahai. Oh gamatan. Kemudian gue jomblo seumur hidup daripada sama lu Pok. Nah lu, suara petir siang-siang. Hati-hati Wer, sama ucapan makanya. Entar beneran lu. Minta maaf lu. Minta maaf sama siapa? Sama Tuhan lah. Ya Allah, maafin Duer ya Allah. Duer cuma bercanda ya Allah. Amin. Emang Pak Amar siapa sih Pak? Sampai segitunya Bapak takut sama dia? Udah, nanti aja Bapak jelasin. Intinya Bapak bakal perjuangin kamu walaupun Bapak akan jatuh miskin. Lah, kok sampai jatuh miskin? Maksudnya bagaimana Pak? Rohili, keluar lu. Itu Pak kayaknya orangnya udah sampai. Awas Pak, biar Toing yang ngadepin. Songong lama-lama ini orang. Jangan Ing, kamu tunggu aja di sini. Pokoknya kita jangan terbawa emosi. Biar Bapak aja yang ngadepin. Biar semuanya beres. Tapi Pak, Udah, kamu tenang aja. Apapun yang terjadi, kamu harus nikah sama Bella. Walaupun harta Bapak jadi taruhannya. Rohili, keluar lu. Takut lu, ada Amar. kudu bagaimana ini Abang? Ya udah, kita tunggu di sini aja Bang. Apapun hasilnya. Tapi perusahaan Bapak jadi taruhannya Bel. Abang kagak bisa tinggal diam kalau begini Bel. Aku ngerti perasaan Abang, tapi kita harus benar-benar sabar Bang. Soalnya kalau kita terbawa emosi, yang ada
Pak Mar malah marah besar ke bapak. Aduh, mikir Ing, mikir. Ayo Ing, berguna dikit di saat kayak gini Ing. Woi, Rohili, keluar lo. Buset, pelan-pelan aja Roy. Malu gua. Ntar dikata debt kolektor lagi utang lagi. Lagi teriak-teriak di depan rumah orang. Santai aja, santai. Sorry Mar, abis emosi gua, anak gua ditolak. Wah, ada tamu. Ada Amar. Gimana Mar? Sehat? Udah, jangan banyak basa-basi, Li. Lu udah tahu kan maksud dan tujuan gua kemari sama Roy? Iya Mar. Tapi gua tetap kagak bisa Mar. Alasannya apa? Anak gua udah punya calon Mar. Alah, baru calon mah masih bisa ditikung, Li. Ya enggak, Mar? Emang siapa sih calonnya? Sama sampai lu berani nolak anaknya Roy? Anak pejabat? Apa anak kolong berat? Bukan Mar. Dia cuma anak biasa-biasa aja. Gak mungkin. Masa biasa-biasa aja sampai lu bela-belain nolak anaknya Roy? Di mana otak lu, Roy, Li? Bener Mar. Dia cuma pengangguran. Tapi perjuangannya dia buat anak gua yang buat gua terkesan Mar. Apa? Pengangguran? Wah, Rohili, lucu lu, nolak berlian demi topo basah. Coba kemari, calon mantu lu yang pengangguran, biar ku ketawain bareng-bareng. Wah, kagak bisa dibiarin ini. Bang Toing mau kemana? Abang agak tega bapak dibully abis-abisan kayak begitu, Bel. Abang sebagai laki-laki harus berani ambil risiko. Please bang, jangan bang. Maaf Bel, ini soal harga diri. Makondo kok dibelain. Rohili. Mana yang mau ngetahuin pengangguran ah? Astaga. Lah, Toing. Lah, Baba, Toing. Baba. Toing. Hah? Kamu kenal Mar? Anak gue ini, Roy. Serius Mar? Alhamdulillah. Ini calon anak gua Mar. Calon anak lu? Serius, Ing? Iya, Mbak. Oh, ternyata yang namanya Amar Baba. Iya, Ing. Nama Baba kan Amar Jodi, Ing. Lu ngapa kagak ngomong sih, Li? Kalau calon mantu lu anak gua. Ntar lu, bukannya anak lu satu-satunya perempuan Mar? Iya, anak kandung gua perempuan. Ini anak sambung gua dari bini gua yang sekarang, Roy. Tadi tuh yang denger di dalam katanya ada yang mau nawain pengangguran, Mbak. Siapa ya? Anu dek, Om cuma bercanda doang, biar lucu. Bercanda kok, sampai ngatain saya topo biasa ya Om. Gara-gara lu, gua jadi ikutan ngebully Rohili sampai anak gua tersinggung. Sebagai hukumannya, aset lu gua sita. Lah, Mar, jangan Mar. Li, maafin gua Li. Mar, jangan Mar. Jangan minta maaf sama gua lah. Amanah Toing tuh yang lu hina-hina dari tadi. Dek, maafin Om ya dek. Om hilap dek. Om sewain panggung Akademi Indosiar dah buat acara pernikahan kamu. Kalau kamu maafin Om. Saya kagak demen dangdut Om, maaf ya. Eli, kita bicarakan semua di dalam. Oke siap Mar. Lah, gua gimana ini Mar? Di sini aja lo, ngomong sama tembok. Ayo. Oh, jadi begitu rupanya. Ya udah, semua biaya Baba yang nanggung. Kamu nggak perlu takut. Toing masih mampu, Mbak, nyari duit. Ya terus sampai kapan? Kamu mau pacar kamu dicongot orang? Toing jawab balik lah. Ini aja dah. Kamu kerja sama Baba buat ngelamar pacar kamu gimana? Kagak udah nggak mau. Kamu gimana sih, Ing? Terus kamu maunya apa? Yalah, Toing masih mau berusaha sendiri, Mbak. Toing kagak mau nyusahin orang lain. Ing, sifat kamu sama nya kamu agak beda sekali, Ing. Udah gini aja dah. Sebagai ucapan maaf Baba, udah ngetawain kamu tadi. Kamu harus terima tawaran Baba. Tawaran apaan sih, Mbak? Kamu ikut kerja sama Baba. Baba agak mau kejadian kayak gini terulang lagi sama kamu. Dihina orang, dipandang sebelah mata, dianggap sampah kayak tadi. Yalah, begini amatan, Mbak. Lagian Toing kagak bisa kerja di kantoran, Mbak. Apalagi mencet-mencet komputer. Yang ada Toing malah stres ngeliat huruf pada mencar di tombol komputer. Aduh, terus kamu maunya apa sih? Ya udah begini aja dah. Kagak apa-apa Mbak modalin Toing kawin. Tapi Toing kagak mau kerja di perusahaan Baba. Toing maunya usaha aja udah.
Modalnya dari mana kalau kagak kerja? Minjem lah Baba. Wah, nggak perlu minjem keles. Baba kasih buat anak Baba. Lah jangan begitulah. Tetap Toing ganti biar Toing bisa muter otak. Yaudah, terserah kamu. Yang penting sah. Berarti deal nih ya. Gimana Li? Deal nggak? Deal dong. Oh iya, mana calon mantu gua? Suruh keluar dong, Ing. Biar Baba bisa kenalan. Ada di dalam. Udah ntar juga kenal kalau udah jadi nganten. Ya ilah, pelit amat, Ing. Udah beneran doang. Suruh-suruhin Baba kopi. Bisa kagak kira-kira bikin kopi? Bel, Bella, Iya, Pak. sini nak. Ada apa, Pak? Buatin kopi buat calon mertua kamu, Bel. Mertua aku. Maksudnya? Jadi Pak Amar Joni ini ternyata bapak sambungnya Natoing, Bel. Ya ampun. Yang benar, Bang Toing. Iya Bel, abang juga agak nyangka. Yaudah yuk, abang bantuin bikin kopi buat Baba. Ayo, Bang. Siap. Pokoknya kita bikin meriah acara anak kita, Li. Udah pasti dong. Kira-kira hiburannya apaan ya? Gimana kalau hiburannya dangdut 7 hari 7 malam? Dangdut mah udah biasa. Yang luar biasa dong. Oke, gimana kalau hiburannya tinju? Mike Tyson lawan The Rock. Emang The Rock main tinju? Dia kan main Smackdown. Yelah, ntar juga kalau dikasih duit, mau dia main tinju. Intinya mah duit, Li. Iya juga ya. Boleh dah. Wah,